Wah, dibayar nih pasti butuh duit lu ya, pengen jabatan lu ya. Gue sih kalau yang dikatain orang biasa nggak apa-apa dah. Ini guru besar, artinya tuh udah bukan sehebat apa lagi orang. Hola netizen yang tercinta, Bintang Emon ikut mengomentari para guru besar yang belakangan ini kompak menyuarakan pendapatnya kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, banyak netizen yang budiman malah mempertanyakan kontribusi para guru besar terhadap negara. Selain itu, para guru besar juga dituding dibayar dan ingin jabatan atas kritiknya terhadap Presiden Jokowi. Keheranan Bintang Emon bahkan diungkap dengan menyeret pesepak bola dunia Messi. Melalui videonya, Bintang Emon menjelaskan apabila para guru besar hanya meminta pemilu 2024 dihadirkan secara sehat. Dijelaskan Bintang Emon, para guru besar dalam kritiknya tidak meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya yang tinggal beberapa bulan ke depan. Bintang Emon lantas menyoroti aturan-aturan yang dirasanya kurang sehat dalam pemilu 2024. Di antaranya koruptor yang boleh mencalonkan diri untuk menduduki kursi pemerintahan lagi hingga para menteri yang tidak bersikap netral. Lebih lanjut, Bintang Emon mengibaratkan pemilu 2024 seperti kompetisi Indonesian Idol ketika Ahmad Dhani menjadi juri. Apabila Dul Jailani mengikuti Indonesian Idol saat Ahmad Dhani menjadi juri, maka kemenangannya pasti akan menjadi gunjingan. Guru besar dikatain, apa kontribusi lu buat negara? Bisa-bisanya lu komen gitu. Guru besar itu kerjanya nyari ilmu dan menyebarkan ilmu. Bahkan sampai sekarang di usia yang udah senja, udah bukan senja, itu udah agak maghrib, masih dilakukan dan ditanya apa kontribusi buat negara. Mari berdoa bersama buat keselamatan bangsa, karena kayaknya cukup banyak yang harus digendong. Yang dikatain, wah dibayar nih pasti butuh duit lu ya, pengen jabatan lu. Gue sih kalau yang dikatain orang biasa nggak apa-apa dah. Ini guru besar, artinya tuh udah bukan sehebat apa lagi orangnya. Tapi selama nggak sejalan, pasti dibayar, pasti pengen sesuatu lu kan. Walaupun Messi yang ngomong juga bakal dibilang, ya lu butuh duit ya Bang Messi, udah nggak ada kerjaannya Bang Messi. Ini orang-orang yang ngamuk guru besar kritik ke Pak Jokowi udah pada tahu belum bentuk kritiknya, isi kritiknya itu apa? Isinya tuh cuma minta kompetisinya dihadirkan yang sehat, udah itu doang. Dan semua peserta pemilu bisa menang di kompetisi yang sehat ini, gitu loh. Bukan pengen Pak Jokowi mundur, hilang, enggak. Cuma pengen kompetisi yang sehat. Karena kalau kompetisinya tidak baik, biasanya yang dihasilkan ya tidak baik. Misalnya tes CPNS masih sogok-sogokan, masih yang dikenal-kenal aja, ya hasilnya mungkin PNS yang tidak baik. Yang KTP udah jadi, bilang masih seminggu lagi, tapi dikasih gocap jadi. Lah emang apa yang salah dari kompetisi sekarang? Kalau semua sesuai aturan, pertanyaan yang bagus. Gue setuju aturan adalah untuk disepakati, tapi apa aturan itu udah pasti baik, bagus, dan benar? Itu harus kita telaah. Menurut lu, koruptor yang boleh nyalon lagi, bagus nggak? Mungkin jawabannya enggak, tapi jadi itu aturan aneh nih. PNS harus netral, padahal pemimpinnya, menteri itu bebas dukung capres manapun. Aneh nggak? Terlepas lu dukung siapa ya, kalau nalar lu masih ada, harusnya tahu itu aneh. Kenapa? Karena itu udah kayak aturan di kerajaan, aturan yang cuma berlaku buat kasta-kasta yang bawah, yang atas-atas mah nggak kena. Gimana itu? Pejabat nggak perlu cuti buat kampanye, itu aneh banget menurut gua. Karena kita bayar pajak tetap nggak ada kurangnya, nggak ada diskonnya, tapi servis yang kita terima beda, kok bisa kepecah karena jadi ngelakuin dua hal kan. Ya kayak
Lu juga nggak mau kan dicukur sama orang yang sambil nonton TV. Maksud gua nonton aja dulu beresin, atau cukur aja dulu beresin. Jangan dua-duanya kan jadi jelek. Maksudnya kenapa harus dua-duanya banget gitu. Dan yang paling parah kan bikin ribut di masyarakat soal kisruh. Ini dia pergi kemana-mana pakai aset negara yang kita bayar pajaknya, itu buat kepentingan kita apa kepentingan pribadi, kan itu yang bikin ribut di masyarakat. Makanya gue nggak ngelihat apa untungnya buat masyarakat gitu loh. Dan ini dilakukan terang-terangan. Ini yang ditanyakan oleh sebagian orang. Kenapa banyak yang protes akhirnya? Karena banyak hal yang harusnya coba aja itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Seperti coba aja ketua MK-nya bukan Adi Parno, atau coba aja pejabat ya diharuskan cuti atau mundur saat kampanye, atau coba aja peraturan bahwa presiden harus netral, tutup yang panjang tuh, harus netral selama peserta pemilu itu adalah anggota keluarganya. Itu loh, banyak hal yang coba aja dilakukan tapi tidak dilakukan. Bukan setiba-tiba itu pengen protes, tidak. Sederhananya kayak Ahmad Dhani disuruh megang Indonesian Idol, terus yang menang Bill, yang selama 2 tampil performnya diiringi sama teman-temannya Ahmad Dhani alias Dewa. Yang salah satu eksekutif produser di Indonesian Idol itu adiknya Ahmad Dhani. Wajar nggak orang curiga? Finalis lain yang suaranya bagus disuruh tampil, disuruh main, disuruh lawan di kompetisi kayak gitu, lah bakal apaan? Maksud gua kalau kompetisinya sehat dan dul menang, ya udah semua akan happy, semua akan senang, semua akan ngeliat oh memang oke, udah gitu. Yang dipengenin gitu doang, bukan pengen dulnya hilang dan kalah, enggak. Cuma pengen yaudah yang bener aja, yang sehat aja gitu loh. Banyak hal positif yang dibawa juga oleh Pak Jokowi. Yang belakangan terjadi adalah negatifnya. Dan ya udah, tinggal dikritisi, kan sesimpel itu loh. Kenapa akhirnya gue ngomong gini? Karena gue rasa ada beberapa hal yang salah, tapi gue dipaksa untuk ngelan. Nggak bisa. Itu kalau gue telan, otak gue yang salah nantinya. Jadi better gue omongin salah, apakah akan ngalah? Ya hampir pasti kalah menurut gue mah. Cuma gue beneran bukan masalah menang kalah. Jadi gimana biar ininya tetap sehat aja kalau gue. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Diksi, petisi seolah pemilu tidak aman, penuh intimidasi dan ketidaknetralan. Negara seolah dalam kerusakan. Tiba-tiba saja jadi penebarkan ketakutan ini, malah bukan jadi penenang. Itu hak demokrasi, kata Jokowi. Pemilu ini berlangsung dengan damai, jangan tebar kebencian, jangan ada intimidasi. Yang pilih 01, 02, 03, dipersilahkan. Jangan ada kata asal jangan, sama aja dengan intimidasi dan larangan. Mereka yang menggaungkan 4 jari itu apa? Tempur dulu, perkara 1-2 putaran, itu kemudian. Ada 3 pilihan kok menggaungkan 4. Saya setuju dengan tagline Harla NU, mengawal kemenangan Indonesia. Biarkan rakyat Indonesia yang bicara dan memilih menentukan pilihannya. Pak Jokowi mohon setel kendo ya.
Makin dekat sama pemilu, sekarang makin banyak guru-guru besar, akademisi, dosen-dosen yang menyuarakan tentang kritisnya demokrasi di Indonesia. Pertama diawalin dari guru-guru besar UGM, kemudian besokannya UII, Universitas Islam Indonesia, juga mengambil sikap terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang sekarang lagi nggak baik-baik aja. Kemudian Universitas Indonesia juga mengambil sikap. Para guru besar ini intinya mereka menyesalkan tindakan Presiden Joko Widodo pada saat menjelang pemilu ini, seperti adanya pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, yang mana kita tahu kalau proses dalam pengambilan keputusan di MK itu syarat akan konflik kepentingan. Kemudian adanya gejala penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, pernyataan-pernyataan kontradiktif dan netralitas Presiden Joko Widodo yang sekarang masih aktif tapi boleh berkampanye. Dan yang namanya guru besar, mereka itu berpikirnya rasional berdasarkan analisis, berdasarkan data, berdasarkan apa yang mereka lihat, dan ini memang berarti udah mengkhawatirkan banget. Kayaknya nggak cuma 3 kampus ini, menurut gue nanti ada kampus-kampus lain yang bakal nyusul. Dan gue harap teman-teman di sini masih bisa berpikir rasional sebelum kalian menentukan pilihan di tanggal 14 Februari nanti. Yuk kita kawal pemilu kali ini agar tercapai pemilu yang jujur dan adil. Universitas Padjadjaran baru saja bergabung menyatakan peringatan mereka atas keadaan darurat demokrasi di Indonesia saat ini. Jadi sudah ada 7 universitas yang memberikan peringatan yang sama dan terus bertambah jumlahnya. Tapi sayangnya oleh pihak istana, masukan tersebut dianggap sebagai bentuk keberpihakan dan penggiringan opini oleh para sivitas akademika. Memang aneh pemerintahan ini, karena kalau partisan itu wajarnya hanya 1 atau 2. Tapi ketika sudah ada 7 universitas menyatakan kekhawatiran yang sama, maka buta namanya kalau pihak istana menyebutnya sebagai penggiringan opini. Sangat wajar dan beralasan kalau para guru besar merasa tersinggung, karena guru besar itu adalah pemikir bangsa. Guru besar itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan diri mereka masing-masing dan memilih mengabdikan diri, waktu, dan pikiran mereka untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Kepentingan politik terlalu receh bagi mereka. Jika saja keadaannya tidak mendesak, rasanya tidak mungkin mereka akan turun gunung. Tolong ingatkan gue, kapan guru besar pernah turun gunung? Ya, para guru besar dan akademisi ikut serta dan membaur bersama dengan mahasiswa dan rakyat pada peristiwa jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Jadi keadaan negara saat ini memang dalam keadaan darurat. Apakah yang terjadi pada 1998 akan terulang lagi? Yang bisa menentukan hanya kebijaksanaan dari Presiden Jokowi dan rezimnya. Aneh memang pemerintahan dan penghuni istana saat ini. Kenapa mereka menganggap semua orang yang memiliki pandangan berbeda dan memberikan kritik kepada pemerintah mereka anggap sebagai partisan, memiliki agenda politik, ingin menyerang atau menjatuhkan pemerintahan. Padahal masih banyak orang yang memiliki niat murni dari nurani untuk semata-mata menyelamatkan bangsa ini. Jadi mana yang lebih kalian percaya? Pihak istana yang penuh agenda politik atau para guru besar yang bergerak dari hati nurani? Mudah saja jawabannya menurut gue, asal kalian punya hati nurani. Salam semangat antitesa 24. Ya, baru-baru ini kita melihat ada beberapa universitas, beberapa akademisi, profesor yang menyatakan pendapatnya, kritiknya terhadap pemerintahan hari ini. Ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, bahwa kritik-kritik dari profesor yang kita lihat muncul di televisi ini, tapi kok selama ini kemana gitu. Bahkan kita bisa melihat politisi, banyak orang yang selama ini mengkritisi pemerintah hari ini berada di barisan pemerintah. Nah, kemudian ada kalimat bahwa tidak ada demokrasi, hampir tidak ada demokrasi di negara ini. Kacau cara berpikirnya seperti itu. Kenapa? Pemilu ini apa? Pemilu ini adalah bagian dari demokrasi. Jadi jangan dibolak-balik begitu. Hampir tidak ada demokrasi, padahal di depan kita pemilu. Dan dia baru saja berbicara mengkritik pemerintah pada saat menjelang pemilu. Dan dibiarkan, tidak hilang, tidak dihilangkan. Nah, itu apa kalau tidak demokrasi? Jadi saya berharap waraslah, dan jangan sampai kepala kita diisi dengan kebencian. Terima kasih.